Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang memilih laptop yang cocok untuk Android Studio. Nah, ketika kita memilih laptop, kita nggak bisa lepas dengan yang namanya spesifikasi laptop. Ada 3 komponen utama di dalam laptop. Pertama adalah CPU, yang kedua RAM, dan yang ketiga adalah hard disk. Prosesnya bagaimana? Ketika teman-teman menginstal Android Studio, maka Android Studio tersebut, file Android Studio tersebut akan disimpan di dalam hard disk. Namun ketika teman-teman menjalankan aplikasi Android Studio untuk coding atau untuk membuat aplikasi lah, maka file Android Studio yang di dalam hard disk ini akan dipindah menuju ke RAM. Kenapa dipindah ke RAM? Karena untuk mempercepat si prosesor ini, si CPU ini mencari hal-hal yang diperlukan teman-teman dalam proses development. Kalau RAM itu kan kapasitasnya paling 4GB, 8GB, 16GB. Sedangkan hard disk ini kapasitasnya sangat besar. Otomatis ketika CPU mencari data di dalam RAM itu akan lebih cepat daripada CPU ini mencari data ke hard disk. Gitu teman-teman. Oke, masalahnya adalah misalnya teman-teman sudah mempunyai laptop dengan spesifikasi rendah, namun tetap pengen belajar membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio. Nah, di sini saya akan memberikan solusi itu. Pertama, saya akan membahas hal yang mempengaruhi dalam performa teman-teman membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio. Nomor 1 adalah sistem operasi. Pemilihan sistem operasi. Saya sarankan memilih sistem operasi berbasis Linux, jangan Windows. Sistem operasi berbasis Linux lebih ringan daripada Windows karena lebih simpel. Apalagi Linux Android itu juga turunan dari Linux. Ya, misalnya teman-teman sudah familiar dengan Windows, teman-teman bisa menggunakan Linux Mint yang UI-nya kurang lebih mirip dengan Windows. Nanti itu teman-teman bisa download langsung di websitenya gratis, karena sifatnya Linux itu open source dan banyak yang gratis, walaupun nggak semua Linux itu gratis. Nomor 2 adalah debugging. Ketika teman-teman mengetes aplikasi yang teman-teman bikin, ada 2 jenis pengetesan. Yang pertama adalah testing menggunakan emulator. Yang kedua adalah testing menggunakan device langsung. Jadi Android itu dicolok HP Android dicolok ke laptop, lalu ditesnya langsung menuju ke HP Android. Jadi otomatis install di aplikasi Android. Itu akan lebih ringan daripada menggunakan emulator Android yang ada di laptop. Kenapa? Karena emulator Android itu memakan cukup banyak RAM ketika kalian menjalankan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan membahas kemampuan spesifikasi laptop yang digunakan untuk membuka Android Studio untuk membuat aplikasi berbasis Android ya. Oke, yang pertama adalah laptop dengan CPU Core i3 maupun Core i5 dengan RAM 4GB. Memiliki ketangguhan 70%. Jika tidak membuka aplikasi lain selain aplikasi Android Studio. Misalnya teman-teman membuka aplikasi Google Chrome atau yang lain, ketangguhan itu akan berkurang, bisa menjadi 50%, bisa menjadi 30%, tergantung berapa banyak aplikasi yang teman-teman buka. Ketika teman-teman memiliki spesifikasi laptop tersebut, saya menyarankan untuk menggunakan sistem operasi Linux Mint atau Ubuntu juga boleh. Dan ketika proses debuggingnya, pengetesan aplikasi, disarankan menggunakan langsung dicolok ke device Androidnya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laptop dengan prosesor Core i3 maupun Core i5 dengan RAM 4GB, namun dengan tambahan SSD 512GB atau yang lebih kecil 128GB. Itu akan terasa lebih membantu. Ketangguhannya laptop tersebut adalah 80%.
Ya, tapi tetap direkomendasikan menggunakan sistem operasi Linux. Dan saat debuggingnya juga menggunakan langsung ke device Android. Yang ketiga adalah laptop dengan prosesor Core i3, Core i5, Core i7 dengan RAM 8GB. Ketangguhannya adalah 80%. Nah, tapi tetap direkomendasikan menggunakan sistem operasi Linux. Ketika teman-teman sudah memiliki RAM 8GB, teman-teman boleh menggunakan emulator untuk tesnya. Walaupun tetap direkomendasikan menggunakan device Android. Selanjutnya adalah laptop dengan prosesor Core i3, Core i5, Core i7 dengan RAM 8GB dan SSD. Ketangguhannya cukup tinggi, bisa sampai 95%. Nah, ketika teman-teman memiliki spesifikasi laptop ini, teman-teman boleh menggunakan sistem operasi Windows. Walaupun tetap direkomendasikan menggunakan Linux karena biar lebih ringan. Ketika proses debugging juga tetap direkomendasikan menggunakan langsung ke device Android. Walaupun tetap lancar jika menggunakan emulator Android. Begitu teman-teman. Oke, dari 4 spesifikasi laptop yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa simpulkan kira-kira dari laptop saya ini udah mampu belum membuka Android Studio untuk membuat aplikasi Android. Kalau misalnya, oh ini RAM-nya kurang, berarti saya harus beli RAM. Oh ini misalnya harddisk saya masih menggunakan harddisk lama, oh berarti saya harus ganti ke SSD. Tidak harus baru semua, dan nggak harus juga langsung yang performanya tinggi. Misalnya menggunakan RAM 4GB aja juga udah cukup kalau cuma untuk belajar. Gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita sambung ke materi yang berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.